Halo dan selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Langsung saja, hari ini kita bakal membongkar rahasia dari perlombaan senjata yang terus memanas antara para pertas dan insinyur keamanan perangkat lunak. Kita akan melihat secara mendalam gimana sebenarnya sistem kita itu berjuang mati-matian mempertahankan diri dari kerentanan memori yang paling berbahaya. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih. Gimana ceritanya perangkat lunak warisan atau legacy code yang jujur saja penuh dengan bug masih bisa bertahan di ekosistem yang isinya peretas semua? Maksud saya, gimana kode C lama yang rapuh itu masih jadi fondasi dari begitu banyak infrastruktur kita saat ini? Jawabannya, tentu saja, ada pada sistem pertahanan. Jadi, mari kita selami dan bedah teknik-teknik rekayasa luar biasa yang dipakai buat menggagalkan serangan siber ini. Peta jalan kita hari ini cukup padat dan menarik. Kita akan mulai dari anatomi eksploitasi, lalu masuk ke 3 pertahanan utama, disusul oleh masalah fat pointer, dan solusinya yaitu penyelamatan dengan baggy bounce. Setelah itu kita bahas trik di luar batas, dan diakhiri dengan melihat perlombaan senjata tanpa akhir. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, anatomi eksploitasi. 3 fase dari buffer overflow. Biar kita ada di halaman yang sama, kita harus paham dulu gimana sih bentuk nyata dari serangan standar ini kalau lagi terjadi di dalam memori. Intinya begini, peretas itu selalu mengandalkan 3 langkah krusial untuk membajak program Anda. Pertama, mereka membanjiri buffer dengan terlalu banyak data sampai menimpa alamat pengembalian atau return address. Kedua, pas fungsi aslinya selesai, program malah dipaksa melompat ke alamat yang udah dikorupsi tadi. Dan ketiga, boom, program tanpa sadar menjalankan instruksi berbahaya atau shellcode si penyerang. Hal ini membawa kita ke bagian kedua, 3 pertahanan utama, meningkatkan keamanan dasar. Tentu saja, para insinyur nggak tinggal diam melihat 3 fase serangan tadi. Mereka merancang 3 pertahanan dasar yang sekarang secara otomatis berjalan di hampir semua sistem modern. Pertahanan yang pertama itu non-executable stacks atau NX stacks. Ini sebenarnya perlindungan di level perangkat keras untuk memblokir langkah ketiga dari serangan peretas. Aturannya sangat kaku dan sederhana. Ia melarang jalannya kode di area memori yang memang cuma diperuntukkan buat data. Jadi memori itu bisa ditulis atau bisa dieksekusi, tapi nggak bisa dua-duanya jalan barengan. Terus kita punya stack canaries. Namanya unik ya. Cara kerjanya persis kayak burung kenari yang dipakai penambang batubara buat deteksi gas beracun. Compiler bakal menyisipkan nilai acak ini tepat sebelum alamat pengembalian. Kalau ada yang mencoba menimpa buffer, nilai kenari ini pasti bakal ikut tertimpa duluan. Nah, sebelum program mau melompat, dia ngecek dulu nih kenarinya. Kalau nilainya beda, sistem langsung panik dan mematikan program saat itu juga. Pertahanan dasar yang ketiga adalah ASLR. Singkatnya, ASLR ini kerjanya mengacak-acak tata letak memori, baik itu kode, stack, maupun heap, ke lokasi yang beda-beda tiap kali program dijalankan. Efeknya apa? Peretas jadi pusing 7 keliling buat nebak kemana mereka harus mengarahkan lompatan datanya. Bayangin aja disuruh menembak target yang posisinya selalu pindah-pindah dalam gelap. Memang sih, setiap pertahanan tadi spesifik memblokir satu fase serangan. NX memblokir jalannya shellcode, Canaries mencegah penimpaan alamat, dan ASLR menggagalkan lompatan berbahaya. Tapi, ya namanya peretas, mereka nggak gampang menyerah. Mereka selalu cari celah pintas, entah itu lewat serangan return to Liebig, bikin memori bocor buat ngintip tata letak ASLR, atau nebak-nebak nilai kenari. Jadi, pertahanan ini hebat, tapi sayangnya belum sepenuhnya kedap air. Nah, itu membawa kita ke bagian ketiga, masalah fat pointer dan keterbatasan pengecekan batas standar C. Poin pentingnya di sini adalah, meskipun 3 pertahanan tadi berhasil mempersulit penyerang, masalah akarnya belum benar-benar selesai. Buat benar-benar aman, kita harus menyetop masalah penimpaan pointer di luar batas ini dari sumbernya. Kalau di bahasa pemrograman modern, solusinya pakai fat pointers. Jadi, selain menyimpan alamat memori, pointer ini juga bawa data soal batas atas dan batas bawahnya. Praktis kan? Tapi kita punya dilema raksasa. Kalau kita paksakan ini ke bahasa C, kita bakal menghancurkan puluhan tahun kode legacy yang ada. Kenapa? Karena pengembang C itu dari dulu selalu berasumsi bahwa ukuran pointer ia pasti sama persis dengan ukuran integer, nggak boleh lebih besar. Disinilah letak kejeniusan rekayasa perangkat lunak, masuk ke bagian keempat, penyelamatan dengan baggy bounce, solusi cerdas untuk menyelesaikan masalah overhead. Mari kita lihat gimana metode ini bisa melacak batas alokasi memori tanpa harus memperbesar ukuran pointernya sama sekali. Pendekatan baggy bounce ini benar-benar revolusioner. Ukuran pointer dibiarkan normal, tapi batasnya dilacak pakai tabel terpisah yang super efisien. Caranya gimana?
Memori cuma boleh dialokasikan dalam kelipatan pangkat 2, kayak 64, 128, dan seterusnya. Berkat matematika pangkat 2 ini, tabelnya nggak butuh menyimpan alamat yang panjang-panjang. Dia cuma butuh mencatat logaritma basis 2 dari ukuran alokasi, dan itu cuma memakan ruang sebesar 1 byte. Dan angka 16 ini, percaya atau nggak, adalah kunci ajaibnya. Bagi Bounce, memastikan setiap blok memori itu minimal berukuran 16 byte. Dengan aturan ini, tabel pelacakannya jadi menyusut drastis. Sistem cuma butuh 1 byte data aja untuk mengawasi setiap 16 byte memori sistem aslinya. Overheadnya jadi sangat ringan dan aplikatif buat dunia nyata. Sekarang, kita masuk ke bagian kelima yang nggak kalah seru. Trik di luar batas. Dan bagaimana sistem ini menoleransi loop kode C yang berjalan mundur? Sistem Baggy Bounds ini harus menghadapi satu realita pahit. Programmer C itu sering banget sengaja bikin pointer keluar sedikit dari batasnya, cuma buat nentuin kapan loop atau pengulangan mundur mereka harus berhenti. Nah, sistem pertahanan kita harus memaklumi kebiasaan aneh ini dong. Terus gimana cara ngakalinnya? Jadi, kalau ada pointer yang diam-diam keluar dari batas alokasinya, Baggy Bounds secara otomatis bakal membalikkan bit paling tingginya. Hasilnya, pointer itu seketika berubah bentuk jadi sebuah alamat memori virtual raksasa yang nggak valid dan kelihatan sangat menakutkan bagi sistem. Trik pembalikan bit ini dirancang bukan tanpa alasan. Ia sengaja memancing perangkat keras bawaan komputer untuk bereaksi keras. Kalau program itu benar-benar nekat mencoba membaca atau menulis pakai pointer yang udah keluar batas tadi, sistem operasi langsung melakukan page fault, alias mematikan programnya dengan aman. Tapi kalau pointernya cuma dihitung-hitung aja tanpa dipakai, sistem tetap kalem. Yang bikin trik ini luar biasa elegan adalah bit bagian bawahnya tetap dibiarkan utuh. Karena informasi aslinya nggak hilang, program C bisa memanipulasi matematikanya buat menarik pointer itu masuk lagi ke dalam batas aman dan lanjut jalan tanpa memicu crash. Malahan, Baggy Bounds ngasih kelonggaran di mana pointer ini boleh jalan-jalan keluar batas sampai maksimal 8 byte. Kode lama tetap berfungsi, tapi keamanannya tetap terkunci rapat. Brilian kan? Semua inovasi luar biasa tadi akhirnya membawa kita ke bagian penutup kita. Bagian ke-6, perlombaan senjata tanpa akhir. Soal masa depan keamanan perangkat lunak kita. Inovasi kayak Baggy Bounds ini pada dasarnya cuma satu babak saja dalam permainan kucing-kucingan yang abadi ini. Walaupun kita sepakat Baggy Bounds itu sebuah mahakarya rekayasa untuk menyelamatkan kode legacy C, kita sekarang sedang menyaksikan pergeseran paradigma yang besar. Bahasa pemrograman modern seperti Rust dan Go lahir dengan membawa keamanan memori sebagai fitrah bawaannya. Mereka punya sistem garbage collection dan pengecekan otomatis yang bikin programmer mustahil membuat kesalahan semacam penimpaan batas sejak baris kode pertama ditulis. Dan ini krusial banget buat dipahami. Karena seiring eksploitasi buffer overflow makin susah dilakukan berkat pertahanan-pertahanan tadi, pertas mulai beralih haluan. Sekarang mereka gencar mencari eksploitasi use after free. Ini bug yang sangat licik di mana program diam-diam mengakses memori yang sebenarnya udah dibebaskan dan dialokasikan untuk hal lain. Masalahnya, pengecekan batas sekelas Baggy Bounds pun nggak bisa mendeteksinya, karena secara teknis alamat memorinya masih berstatus valid. Jadi, ini meninggalkan satu pemikiran besar untuk kita. Kalau peretas sudah mulai beralih ke celah rumit seperti use after free, apakah terus-terusan menambal kode C lama dengan trik yang makin kesini makin kompleks, itu merupakan langkah yang masuk akal? Atau jangan-jangan, suka nggak suka, kita memang harus mulai menulis ulang fondasi perangkat lunak dunia ini pakai bahasa modern yang jauh lebih aman secara bawaan? Sambil memikirkan nasib arsitektur sistem masa depan kita, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di sesi pembahasan kali ini. Semoga kalian jadi lebih paham gimana sistem di luar sana berjuang di garis depan medan pertempuran cyber. Sampai jumpa